sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to talk to you today about our relationship with God. Halo, saya Pendeta Dave dan hari ini saya ingin bicara tentang hubungan kita dengan Allah. We all want to know God, and we need to understand who He really is. Kita semua ingin mengenal Allah dan ingin memahami siapa pribadinya. The Bible tells us that God is like a father to us. Alkitab berkata kepada kita bahwa Allah itu seperti Bapa buat kita. And there is His Son, Jesus, in whom we have salvation. Dan ada anaknya Yesus yang mana kita memperoleh keselamatan. And then there is His Holy Spirit, who guides us and leads Dan- us. Dan Roh Kudusnya yang selalu membimbing kita dan memimpin kita. And the only way we can come to God is through Jesus. Dan satu-satunya cara saudara dapat datang kepada Allah yaitu melalui Yesus. We have to believe in Jesus, that He is our Savior. Kita harus percaya kepada Yesus bahwa Dialah juru selamat kita. And if we believe He died on the cross for our sins and rose from the dead, we can have salvation from sin. Dan jika kita percaya bahwa Dia telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit dari kematian, maka kita bisa menerima keselamatan kita. And Jesus has promised to bring us to His Father. Dan Yesus telah berjanji untuk membawa kita kepada Bapanya. We all want a good father. Kita mau menginginkan Bapa yang baik. I had a father that was very kind to me. Saya memiliki seorang ayah yang sangat baik kepada saya. And I know there are people that have very bad fathers. Dan saya juga mengenal ada orang-orang yang memiliki ayah atau bapak-bapak yang buruk. But I know that God is always good to us. Tapi yang saya tahu bahwa Allah selalu baik kepada kita. Jesus told a story about a son that ran away from his father. Yesus menceritakan kisah tentang seorang anak yang lari dari ayahnya. And the son lived a very bad life and wasted all of his money. Dan anaknya itu hidup dalam kehidupan yang buruk, bahkan menghabis-habiskan uangnya. But when he came back to his father received him with love. Tetapi ketika dia kembali kepada bapaknya, bapaknya menyambut dia dengan kasih. And this is a picture to us of what God the Father is like for our lives. Dan inilah gambaran bagaimana Allah Bapa itu memperhatikan kita. Now, my father used to like to give us good gifts. Bapak saya selalu senang memberikan anugerah pemberian-pemberian yang baik. And he liked to do things that were good for our lives. Dan dia senang melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Well, I'd like you to turn in your Bibles to Matthew chapter 7, verses 7 to 12. Mari saudara lihat bersama-sama dalam Matius pasal 7, ayat 7 sampai 12. Matius Let's read 7, that. kita baca. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Now, here we have an example of what a father is like. Di sinilah kita melihat contoh seperti apa seorang bapa tersebut. The son, the boy, comes to his father and says, "Father, give me something to eat." Anak dari ayah ini datang dan meminta, berikanlah sesuatu untuk aku makan. And Jesus says, "If you ask for bread, does the father give you a stone?" Dan Yesus bertanya, jika engkau meminta roti, apakah Bapamu memberikan batu? You cannot eat a stone. It would not give you any nourishment. Karena tidak mungkin memakan batu, karena itu tidak akan memberikan gizi, memberikan nutrisi. Or if you ask for a fish, will the father give you a snake? Dan kalau kamu meminta ikan, apakah ayahmu akan memberikan ular? See, bread is food. Fish is food for our bodies. Saudara, roti dan ikan adalah makanan bagi tubuh kita. The father will not give to his son something that will hurt him. Bapa tidak akan memberikan sesuatu yang menyakiti anaknya. The stone or the snake speak of death to us. Batu atau ular itu bicara tentang maut, bicara tentang kematian bagi kita. So when the son comes and says, "Father, I need something to eat," the father gives him good things to eat. Jadi ketika seorang anak berkata, "Bapa, saya butuh sesuatu," seorang anak berkata kepada bapaknya, "Saya butuh sesuatu untuk dimakan," maka pasti kita akan memberikan sesuatu yang baik untuk dimakan buat mereka. And God says, "Now, if this is the natural way, then how much better is the spiritual way?" Allah mengajarkan bahwa sebagaimana kehidupan secara alamiah seperti itu, secara jasmani, demikian juga secara rohani. If people that are evil can give good things, how much better if good people give good things? Jika orang-orang yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik, bagaimana dengan orang yang baik? Pasti tahu memberikan pemberian yang baik. God wants us to have good things and be able to live a good life. Tuhan mau kita memiliki perkara-perkara yang baik supaya kita bisa memberikan itu juga melalui hidup kita. But there are two things that we need to remember, and I like to think of them as keys. Nah, ada dua hal yang saya ingin saudara ingat, dan saya melihat ini sebagai seperti sebuah kunci-kunci. First, we must ask of God. Yang pertama, kita harus meminta kepada Allah. And second, we must give to others. Yang kedua, kita harus memberikan kepada orang lain. Well, we read Matthew chapter 7, verse 7, "Ask, and it shall be given to you." Kita sudah membaca Matius 7 ayat 7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Now, there's something that is good for you, Sesuatu yang baik bagimu. because if a 5-year-old child asks his father for a big knife, is the father going to give that to him? Contohnya, jika seorang anak berumur 5 tahun meminta pisau yang besar kepada ayahnya, apakah ayahnya akan memberikan itu kepadanya? Or if a child asks for a lot of candy, is the father going to give him all that candy? Atau anak itu meminta sejumlah besar permen, apakah ayahnya itu akan mengabulkan?
God is not going to give us things that are going to harm us. Tuhan tidak akan memberikan kita hal-hal yang akan menyakiti kita. And God can answer in one of three ways. Dan Tuhan bisa memberikan jawaban satu dari tiga jawaban. First of all, God can say no. Yang pertama, Tuhan bisa saja berkata tidak. And I don't like a no coming to me. Dan saya tidak suka kata tidak datang kepada saya. As a child, I wanted something and I did not like it when Father said no. Dan sebagai seorang anak, kita biasanya tidak suka kalau seorang ayah itu berkata tidak. And sometimes God says, wait a while. Seringkali Tuhan berkata, tunggu sebentar. And sometimes the answer is right away. Seringkali jawabannya langsung ada. But we must first ask. Tapi yang pertama kita harus meminta. Father, I need this or I want this. Bapak, aku butuh ini. And if I'm not asking for greedy personal things, then God is free to give to me. Kalau saya tidak meminta hal-hal yang berdasarkan ketamakan, maka Tuhan bisa saja memberikan kepada saya. Because this is a promise of God. Ask and it shall be given to you. Karena ini adalah janji Allah, mintalah maka akan diberikan kepadamu. What do we ask for from God? Apa yang kita minta dari Allah? Do we ask for good things or for selfish things? Apakah kita minta hal yang baik atau hal yang membuat untuk diri kita sendiri? Because it says if you ask, then God is able to give. Karena dikatakan jika engkau meminta, maka Allah sanggup untuk memberikan. But he also said to search for it, seek it out. Dikatakan juga untuk mencari. What does that mean? Apa artinya? It means to desire and to hunt for something, go and search for something that is good. Artinya untuk menginginkan sesuatu yang baik. We read in the book of Jeremiah, chapter 29, that if we shall find God if we seek him with all of our heart. Dalam Yeremia 29 dikatakan jika kita mencari Allah dengan segenap hati kita, kita akan menemukannya. So we must have a desire to receive what God has. Jadi kita harus memiliki kerinduan untuk menerima apa yang disediakan oleh Allah. Well, we have to check our hearts. Are we seeking for self or are we seeking for the kingdom of God? Tapi kita harus memeriksa hati kita, apakah kita mencari hanya untuk diri kita sendiri atau untuk kerajaan Allah. We should be searching for Jesus to come into our lives. Kita harus mencari Yesus untuk ada dalam hidup kita. And we read in Psalm 22, they shall praise the Lord that seek him. Dalam Mazmur 22 kita baca bahwa orang-orang yang mencari Dia harus memuji Dia. If we are praising God, he is going to come close to us. Jika kita memuji-muji Allah, maka Dia akan mendekat kepada kita. But I have heard people start to pray to God and I am surprised. Tapi saya mendengar banyak orang mulai berdoa kepada Allah dan saya terkejut. Do we pray, God, give me this, do that, take care of this? Mereka berdoa, Tuhan, berikanlah saya ini, lakukanlah ini, uruslah ini. I want you, God, you've got to give it to me. Tuhan, berikanlah itu kepada saya. Or do we pray, Lord, your will be done? Atau kita berdoa, Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang terjadi. Lord, give to me what is good for my life and to give to Tuhan, others. berikanlah kepada saya apa yang baik buat hidup saya. And now the third thing is to knock. It's like to knock on a door. Dan yang ketiga adalah ketuklah. Itu seperti mengetuk di depan pintu. And I thought, what am I knocking on? Why do I have to knock?
Dan saya mulai bertanya, apa yang harus saya ketuk? Mengapa saya harus mengetuk? Sometimes we have to knock on the things that are blocking us from serving God. Seringkali kita harus mengetuk sesuatu yang menghalangi kita untuk melayani Allah. Is there something in your life that is keeping you from giving your whole life to serving God? Apakah ada sesuatu dalam hidupmu yang menghalangi engkau memberikan seluruh hidupmu melayani Allah? We need to get that door open so that we can go through it and receive what God has for us. Kita harus membuka pintu itu supaya kita bisa melewatinya dan menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Psalm 119, 105 says, Your word is a lamp to my feet, a light to my path. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. So I need the door open so I can see the path and walk with Jesus. Jadi saya perlu pintu itu terbuka dulu supaya saya bisa melihat jalan itu dan berjalan bersama Yesus. Another scripture says, Order my steps in your word, Lord. Ayat yang lain dikatakan, teguhkanlah langkahku oleh janjimu ya Tuhan. We do not want temptation to stop us from serving God. Kita tidak mau pencobaan-pencobaan itu menghalangi kita untuk melayani Allah. We have to ask God to open the door and let us come to his presence. Kita harus meminta Allah untuk membuka pintu dan biarkan kita masuk di dalam hadiratnya. So we have to ask and believe that God will answer my asking. Kita harus meminta dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab permintaan saya. And we have to seek the good things with our whole heart. Dan kita harus mencari hal-hal yang baik dengan segenap hati kita. And then we have to knock on the door so it can be opened and we can go forward in Christ. Dan kita harus mengetuk pintu supaya itu bisa terbuka sehingga kita bisa berjalan maju bersama Kristus. And the passage of scripture that we read tells us that we are also to give out to others. Dan ayat yang baru saja kita baca juga memberitahukan kepada kita bahwa kita juga harus memberikan kepada orang lain. It says, whatever you want people to do to you, then you do that to them. Dikatakan apapun yang kau inginkan orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah hal yang sama kepada mereka. Do you want someone to hit you in the face? Then I guess you can hit somebody. Apakah saudara suka kalau orang lain memukul saudara di wajah? Maka saudara bisa juga memukul orang lain di wajah. If you want to receive love, do we give love to others? Kalau saudara mau menerima kasih, apakah kita juga mau memberi kasih kepada orang lain? If we want kindness, are we kind to others? Jika kita menginginkan kebaikan, apakah kita mau baik kepada orang lain? There are things that we need to do so that God is free to bring back blessings to us. Ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya Tuhan bisa memberi kita suatu pelajaran dari sana. In Luke chapter 6 and verse 30 to 38, we read again the instructions from God. Dalam Lukas pasal 6 ayat 30 sampai 38, kita baca di sana ada petunjuk-petunjuk dari Allah. Let's read that. Mari kita baca Lukas 6 ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tapi kamu kasihilah musuhmu, dan janganlah berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi,
sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. This says to give to others, not expecting them to give it back to you. Artinya, berilah kepada orang lain dan jangan berharap untuk dibalas. And be kind and giving to even those who do not like you. Dan berbuat baiklah kepada orang, bahkan orang yang tidak menyukaimu. In verse 35, it says God is kind even to the ones that are not thankful. Ayat 35 dikatakan Tuhan baik bahkan kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih. In verse 36, how about what do we do? Do we give money to those that do not deserve it? Ayat 36, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita memberi uang kepada mereka yang tidak layak menerimanya? Verse 37 is really an important one. It says, don't judge. That means give grace to people. Ayat 37 itu sangat penting, dikatakan janganlah menghakimi, berikanlah anugerah kemurahan hati kepada orang lain. Don't condemn people, but bless them. Jangan menghakimi orang lain, tetapi berkatilah mereka. Yeah, verse 38, we are to give. Don't just say this, we need to do it. Ayat 38, kita harus memberi, jangan hanya mengucapkan, tapi kita harus melakukan. Because how we give is how we can receive. Sebab bagaimana kita memberi, demikianlah kita bisa menerima. You know, God gave his son to us that we might have everlasting life. Tuhan memberikan anaknya kepada kita supaya kita bisa memiliki kehidupan yang kekal. So what do we give back to God? Jadi apa yang kita berikan kembali kepada Allah? He gave his son. He gave the life of his son. Dia memberikan anaknya, dia memberikan kehidupan anaknya. What can we give back to God? Apa yang bisa kita berikan kembali kepada Allah? He has given us such great love. Can we give some love back to him? Tuhan berkata, kita memberikan kasih, bisakah kita memberikan kasih itu kepada dia? He gave eternal life to us. Can we give our lives to him for eternity? Dia telah memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, bisakah kita mengembalikan, bisakah kita memberikan itu, hidup kita untuk kekekalan kepadanya? When we open our hearts to give, then God has got room to give to us a lot of things. Ketika kita membuka hati kita untuk memberi, maka Tuhan akan memberi begitu banyak hal kepada kita. Yeah, the way that man usually is give me, I want. Manusia rata-rata sukanya itu mau selalu diberi. Berikanlah kepada saya mau ini, mau itu. And God says, give, and it shall be given back to you. Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. In Malachi, we read the question, do we rob God? Di kitab Maliaki ada pertanyaan, apakah kita merampok Allah? You know, many people that know God actually do rob him. Banyak orang telah mengenal Allah tapi merampok Allah. God says, give tithes and offerings to me. Give your life to me. Tuhan berkata, berikanlah perpuluhan kepadaku, berikanlah kehidupanmu kepadaku. And we say, God, I want to live my own life, but I want salvation. Tapi kita berkata, Tuhan, saya mau hidup sesuai keinginan saya sendiri, tapi saya mau menerima keselamatanmu. But we need to be giving out of our lives so that God can use us for his kingdom. Tapi kita harus memberikan dari hidup kita supaya Tuhan bisa pakai kita untuk kerajaannya. If we don't give, we only hurt others. Jika kita tidak memberi, maka kita hanya melukai orang lain.
I've seen fathers that live for themselves and do not give their children what they need. Saya melihat ada orang tua yang hanya hidup semaunya sendiri dan tidak memberikan apa yang harus diberi kepada anak-anaknya. But my father was one that would give us good things, and the whole family was blessed. Tapi Bapakku, dia selalu mau memberikan hal-hal yang baik supaya seluruh keluarganya diberkati. Well, Jesus gave us all that he has. Yesus telah memberikan kepada kita semua yang dipunyainya. He left heaven and all that is in heaven to come and be with us. Dia meninggalkan sorga dan semua yang ada di sorga untuk datang ke dunia dan hidup bersama dengan kita. And he wants to share heaven with you and I. Dan dia mau membagikan surga itu untuk saudara dan saya. Have we given our hearts back to him? Apakah kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada dia? That's all he asks for. Do we give our hearts to him and love him? Itulah yang dimintanya, apakah kita memberikan hati kita kepada dia dan mengasihi dia. The reward is great because then God can give to us what we need on this earth. Upahnya besar karena Tuhan bisa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan di dunia ini. And we are not robbing God, we are giving to God. Dan kita tidak merampok Allah, kita memberikan kepada Allah. You know, Jesus asked a question. He says, "Where is your treasure?" Saudara, Yesus bertanya, di manakah hartamu? Is your treasure on this earth or is it in heaven? Apakah hartamu ada di dunia ini atau hartamu ada di surga? We think of treasure, oh, that's money, that's gold. Kita pikir harta itu adalah uang, harta itu adalah emas. What does God think the treasure is? Menurut saudara, dari sudut pandang Allah, harta itu apa? God uses gold to make streets. Tuhan, saudara, memakai emas untuk jadi bahan baku jalan. He uses jewels to build buildings. Dia pakai permata hanya untuk membangun bangunan. See, God doesn't look at treasure the same way that we look at it. Artinya Allah tidak melihat harta benda itu seperti cara kita memandang. So what does God think treasure is? Jadi menurut saudara, apa yang di pikiran Allah kalau berbicara tentang harta? He says, have a humble and quiet spirit. Dia katakan, milikilah roh yang rendah hati, roh yang tenang. Be humble and willing to give out. Rendah hatilah dan selalu siap untuk memberi. Because if we have a seed, it's just one little seed. Sebab jika kita memiliki benih, itu hanya benih yang kecil. But if we put it in the ground and it actually corrupts, then it can become a whole big plant. Tapi kalau kita taruh itu di tanah sampai dia mati, tapi dia akan bertumbuh menjadi tanaman yang besar. So God says, the more you go down, the higher he can raise us up. Jadi Tuhan berkata, semakin engkau ke bawah, semakin engkau akan diangkat. So start to give to others as you want Jadi God mulailah to give to you. Mulailah memberi kepada orang lain seperti yang kau inginkan Tuhan berikan kepadamu. Are we blessing others or are we just trying to get for ourselves? Apakah kita memberkati orang lain atau kita hanya mau mendapatkan untuk diri kita sendiri? Remember, we must ask of God. Ingat, kita harus minta kepada Allah. And he says, we will receive. Dan dikatakannya, dan kita akan menerima. We must seek that answer with all of our heart. Kita harus mencari jawaban itu dengan segenap hati kita. And we need to knock on the door so Jesus can open it and we can go forward. Dan kita harus mengetuk pintu supaya Tuhan Yesus bisa membukanya dan kita bisa maju. And we need to give to others as we want God to give to us. Dan kita perlu memberi kepada orang lain sebagaimana yang kita inginkan Tuhan berikan kepada kita.
So let your life be filled with these things of God. Jadi biarlah hidupmu dipenuhi dengan perkara-perkara Allah. We ask of God and we give to others. Kita minta dari Allah dan kita berikan kepada orang lain. May the Lord bless you and you have a wonderful day. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara dan milikilah hari-hari yang luar biasa. Sekarang waktunya